masuk ke dalam mobil bos aku? Hah? Kamu maling ya? Kan kita udah peringatkan sama kamu, jangan injakkan kaki kamu lagi di sini. Aku nggak peduli. Kamu ngel banget, Hah? Fit. Kamu ikut aku Fit. sekarang? Oh ya udah, iya ini mapnya udah aku bawa semua, berkas-berkasnya udah aku masukin map. Nanti tinggal aku serahin sama kamu buat disiapkan. Oh iya, aku juga bentar lagi bakalan berangkat ya, kurang lebih 5 menit lagi aku bakalan berangkat. Oh iya, siap, ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Tadi orang kantor juga telepon kalau misalkan sekarang ada meeting dengan klien, dan aku juga udah bawa berkas-berkas yang membutuhkan karena berkasnya di babak pertama aku harus siapkan dari malam. Ya, aku cuma mau mempresentasikan apa yang ada di berkas ini, soalnya mereka juga butuh pemaparan tentang data perusahaan. Oh ini jam tangan aku. Aku juga lihat kamu tadi malam lembur ya. Iya, soalnya emang dadakan banget. Dan aku minta tolong sama asisten aku, dia juga kerjanya numpuk. Kerjanya aku kasih udah terlalu banyak. Kalau misalkan aku tambahin lagi, aku khawatir dia bakalan resign dari kantor aku. Iya sih mas, tapi kamu juga harus jaga kesehatan kamu. Ya Put, tapi selama kamu ada di samping aku, semuanya pasti bakalan baik aja. Tapi kan aku nggak bisa bantu pekerjaan kamu. Kalau masalah pekerjaan, udah ada karyawan-karyawan aku di perusahaan yang bantuin aku. Cuman kalau urusan mental, siapa yang bisa mensupport aku selain istri aku sendiri? Ya udah, kalau kayak gitu, aku mau berangkat. Kita sarapan dulu yuk. Ya udah, kalau gitu kamu udah siapin sarapan? Aku udah siapin semuanya kok. Ya udah, kita makan dulu. Aku udah kenyang banget, dan nanti aku nggak perlu beli makan lagi di luar. Emang biasanya kamu beli ya? Ya kadang kan aku kalau nggak sempet sarapan ya aku beli di luar. Soalnya kan ya nggak mungkin aku pas jam istirahat nggak makan. Ya juga sih nih. Kenapa sih ketawa-ketawa Put? Gak apa, aku senang aja hari ini. Kamu doain aku ya, soalnya meeting hari ini benar-benar meeting yang penting. Aku khawatir kalau misalkan nggak sesuai dengan apa yang aku rencanakan, semuanya bakalan berantakan. Tapi aku yakin sih kalau kamu yang nanganin, semuanya pasti lancar. Karena aku tahu banget, kamu kalau lagi kerja tuh kayak nggak mikir semuanya. Iya, aku kalau lagi kerja, aku emang fokus sama satu pekerjaan sebelum itu selesai Put. Tapi aku khawatir cuman klien kali ini, aku takut dia nggak cocok dengan apa yang aku sampaikan nanti. Tapi nggak apa-apa, aku bakalan terus berusaha supaya semua klien bisa percaya sama perusahaan aku. Yaudah, kalau kayak gitu aku berangkat dan kamu nggak usah kemana-mana ya. Kamu di rumah aja, kamu istirahat, dan aku nggak mau kamu capean. Ya udah, nanti kalau udah nyampe kantor kamu kabarin aku ya. Ya. Aku berangkat ya.
Hati-hati ya. Ya. Mas, Mas, Mas berkasnya ketinggalan. Ya, udah berangkat tuh. Ini gimana nih? Katanya ini penting banget. Aku harus susulin kali ya. Katanya hari ini tuh ada meeting penting banget dan nggak bisa ditunda. Kayaknya aku harus susulin deh, kasihan juga. Aku harus ambil tas. Win, David? pekerjaan kamu udah selesai. Oh iya, aku bantuin dong. Hari ini bos mau meeting, terus kita harus nyiapin ruang meeting biar cepet aja. Kalau masalah itu aku udah tahu kalau bentar lagi kita bakal meeting. Iya. Dan tadi pagi aku udah minta tolong sama OB untuk mempersiapkan ruang meeting. Dan barusan aku udah ketemu sama Pak Arif juga. Pak Arif nyuruh aku kalau misalkan OB udah selesai mempersiapkan ruang meeting, aku suruh cek Oh, lagi maksudnya. iya. Ya udah yuk, mending sekarang langsung siapin aja. Kayaknya bos bentar lagi dateng deh. Ada hal yang harus aku omongin sama kamu, Win. Apa? Ya sebenarnya aku udah minta tolong juga sama Pak Arif. Ini masalah pribadi sih. Bentar lagi aku bakal nikah bulan depan. Bulan depan banget, Fit. Ya ampun, aku turut bahagia ya buat kamu. Iya makasih. Terus? Ya, tapi kan aku gak ada modal, Win. Dan aku udah sampaikan sama Pak Arif kalau aku harus minta tolong sama atasan. Kalau misalkan kamu gak keberatan ya kamu sampaikan juga deh sama atasan. Pasti butuh banyak banget ya, Fit. Aku Ya. juga nggak bisa bantu, Fit. Ya cuma bantu menyampaikan aja sama atasan supaya Kamu mau pinjam atasan. uang sama bos Iya. buat modal nikah. Ya iya Win, aku nggak tahu mau pinjam sama siapa lagi. Soalnya modalnya kan besar banget. Kalau misalkan kamu sama Pak Arif yang menyampaikan sama atasan kan, atasan lebih percaya kalau aku emang bener-bener butuh uang itu. Gimana? Kamu Sebenarnya bisa? langka banget sih. Karyawan minjem modal sama bos untuk modal nikah. Tapi ya udah, kita coba aja, nggak apa-apa, Fit. Siapa tahu ini memang solusi buat kamu. Kamu sempat nyari solusi lain nggak selain pinjam uang sama bos? Sudah Win. Emang Kalau- nggak ada banget caranya. Kalau gak ada jalan lain ya, kalau masih ada jalan lain aku gak bakal minta tolong sama kamu untuk bilang sama atasan. Iya sih. Ya Iya. udah, aku coba bantuin ya nanti. Tapi kamu udah minta tolong juga kan sama Pak Arif? Kayaknya Pak Arif sih yang lebih bisa ngomong daripada aku. Ya katanya Pak Arif, bos bakal welcome dan beliau sangat memperhatikan karyawannya. Ya, aku minta tolong sama kamu sebenarnya untuk meyakinkan aja, Win. Supaya bos itu ya mempertimbangkan gitu loh dan mau ngebantu aku. Iya. Bulan depan kan nikahnya? Ya kalau misalkan kamu gak keberatan ya, misalkan ada waktu, bantu-bantu aku dong buat mempersiapkan segala halnya. Kayak mempersiapkan undangan untuk tamu. Oh iya, kalau atau gitu aku apa. bisa. Aku kan belum pernah menikah, jadi aku nggak tahu apa yang perlu disiapin. Jadi kamu nikah sama siapa sih? Calon Masa tunangan kamu gak kamu. tahu? Aku taunya kamu tunangan, tapi kamu kayak nggak pernah publish dia aja. Ya, Yang itu nggak ada update dia aja. yang mau aku nikahin, Win. Aku kira udah putus. Ya enggak lah. Jadi kayaknya kalian berdua emang harus nikah sih. Ya udah, nanti aku coba bantuin ya, Fit, ngomong sama atasan. Semoga aja dibantuin. Aku juga jadi kalau misal kamu gagal nikah cuma karena nggak ada modal. Ya mau gimana, Win? Karena aku juga gak enak sama pihak keluarga tunangan aku. Tapi aku pikir selama ini kamu udah nabung. Kamu gak main judol kan? Win, aku harus mempersiapkan segala hal dari rumah, fasilitas rumah,
supaya calon istri aku itu nantinya kalau bersama aku itu aku enak gitu loh, dan dia itu bahagia dan ya bersyukur mendapatkan aku. Makanya sekarang aku gak ada modal karena modal aku udah dipakai untuk segala hal. Iya. Aku support banget buat kamu kalau kamu sebaik itu sama perempuan. Ya sebagai laki-laki kan memang harus seperti itu, Win. Ya satu perempuan diraikan, semua perempuan juga ikut bahagia tahu. Ayo deh, mending kita nyiapin ruang meeting aja. Ayo. Yuk. Kayaknya bener ini deh kantor suami aku. Untung aja kemarin aku udah nanya alamat kantor barunya. Aku juga nggak pernah kesini, jadi ini pertama kali aku ke kantor suami aku yang baru. Semoga aja aku nggak telat buat nganterin berkasnya. HP-nya juga ketinggalan lagi. Bener ini kan ya kantornya. Kamu kemana? David, Putri. Windy, Kok kamu bisa ada di sini? kalian kerja di sini? Iya dong. Ini kan kantor aku. Kamu ngapain di sini? Mau lamar gue? Kantor kamu? Maksudnya ini kantor kamu? Kantor David. Kamu yang punya perusahaan ini? Iya, Kamu mau pikir- ngelamar kerja kan di sini? Enggak kok. Terus Kabar Kamu kalian gimana? nggak usah nanya kabar deh sama kita. Nggak usah so akrab sama kita. Kalau kamu butuh sama kita, bilang aja. Butuh. Aku kesini karena aku ada perlu aja. Iya, perlu kamu kan butuh pekerjaan kan? Mau ngelamar di sini kan? Enggak, Fit, aku nggak mau ngelamar pekerjaan ke sini. Aku cuma mau nganterin berkas ini. Apa hubungannya sih kamu anterin berkas ke sini? Atau kamu punya suami yang kerja di sini? Iya bener, suami aku ada di sini, makanya aku mau nganterin berkas Kok kamu ini. nggak pernah cek data sih kalau misalnya Tapi, istri yang Bentar, aku nggak salah kantor kan? Ini kantor baru dan kalian baru kerja di sini. Iya benar, kamu benar. Siapa sih lagian suami kamu? Put, Kayaknya kamu ngarang cerita deh. Aku tahu pasti kamu ngelamar kerja kan di sini. Kamu cuma alasan aja. mendingan kamu pergi aja deh. Ya di sini gak lagi buka lowongan pekerjaan. Fit, Ya, aku dan kamu gak pantas bekerja di perusahaan besar seperti ini. Tapi Fit, kalau misal dia butuh, sekarang kamu tahu kan yang punya perusahaan siapa? Kamu mau ngomong aja sama David. Enggak, aku beneran nggak lagi mau ngelamar pekerjaan. Aku bener-bener cuma mau nganterin berkas ini. Karena bentar lagi di dalam ada meeting besar kan. Jadi aku harus anterin ini sama suami aku. Udahlah, gak usah gengsi Suami sama kamu kita. juga masuk meeting besar ini. Ini cuma orang-orang tertentu loh yang bisa meeting di hari ini. Staff biasa nggak bakalan bisa. Sebenarnya kamu siapa sih? Kamu penasaran deh. Dia itu cuma asal ngomong supaya dia tuh gak gengsi sama kita, Win. Hah? Sedangkan, Nanya juga sih aku. sedangkan kita udah, aku punya perusahaan dan kamu bekerja di Kenapa sini. sih kalian itu nggak percaya sama aku? Ya nggak percaya lah, Put. Aku tahu kamu udah nikah kan, dan kita tahu kalau suami kamu bukan orang yang mapan. Nggak mungkin tiba-tiba Atau kamu kesini nanti mungkin suami kamu sebagai OB di sini. Hah? Soalnya hari ini ada perpanjangan kontrak untuk OB. Oh, itu yang dibutuhin. Masuk akal sih, Fit. Udah, Udah apa aja terserah kalian. Aku juga nggak mau ngeladenin kalian. Aku harus masuk. kamu mau masuk kemana? Aku mau gak masuk ke boleh. dalam kantor, Fit. Aku lagi butuh banget. Tapi di sini yang punya perusahaan David. Dan- Aku nggak percaya David itu punya perusahaan, Win. David itu nggak sepinter itu buat punya perusahaan. Yes, ya, apa aja bisa terjadi dong, Put. Emang sekarang kamu pekerjaan apa? Aku emang nggak kerja. Sekarang aku jadi RT. Aku di rumah aja. Oh, Ibu rumah tangga. Kemudian kamu mencela aku. Aku gak pinter, gak punya wawasan untuk memiliki perusahaan sebesar ini. Ya mainnya kamu kurang jauh, Put. Setiap orang itu bisa berkembang dan bisa sukses. Fit, Nah, kamu seperti lupa. Kita itu satu sekolah. Dan aku tahu banget sama karakter kamu dan sifat kamu, apalagi pemikiran kamu. ya terus apa itu masih berlaku buat sekarang?
Setiap orang bisa berubah kali, Put. Tapi yang nggak- nggak berubah itu cuma kamu doang. Nasib kamu doang yang tetap sama, iya kan? Kamu boleh pinter dulu, tapi sekarang kamu jadi apa, Put? Hah? Ya. Aku nggak kerja karena nggak boleh sama suami aku. Idi, kayak itu cuma berlaku di kehidupan rumah tangga orang kaya. Kalau kehidupan rumah tangga kalian, kayaknya harus sama-sama kerja deh. Ini cuma saran aku sih. Cuma kalau misal kamu udah biasa hidup sengsara ya nggak apa-apa, suami kamu aja yang kerja sengsara. Kalian tuh kenapa sih? Aku nggak pernah punya salah ya sama kamu, sama David. Salahnya emang enggak, tapi level kita aja yang jauh. Ya kan, Fit? Seharusnya kamu sadar, Put. Kita dari dulu gak pernah akur. Dan sampai sekarang aku gak mau ngakui kamu Fit. sebagai teman sebenarnya, Put. Kita dari dulu temen, cuman karena aku nggak mau nerima kamu jadi pacar aku. Kamu tiba-tiba aja jadi kayak gini karena aku nolak kamu. Ya udah, kalau kamu udah Kok dibahas tahu, di sini sih? Kamu nggak malu apa? mending kamu pergi dan aku gak mau ngeliat kamu lagi. Dan jangan sampai kamu injakan kaki kamu lagi di sini. Kalau enggak, suami kamu bakal aku pecat. Kamu gak usah GR ya. Aku nggak Selera mau. David sekarang bukan kamu. Udah pergi sana. Aku mau masuk. Pergi. Kenapa tiba-tiba aku tidak di sini? Aku juga nggak tahu. Dan kebetulan banget sih, aku bisa menghina dia di sini dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ya, tapi kalau misal nanti bukan kamu bosnya, nanti Putri tahu. Udahlah, gak apa-apa, dia gak bakal balik lagi. Mending kita masuk aja yuk. Fit, gimana? Uangnya udah dipersiapkan belum? Uang meetingnya? Kalau masalah ruang meeting udah siap. Oh, udah. Segala hal sudah siap. Kamu yakin nggak bakal ada kendala nantinya? Saya yakin barusan kita udah cek kok, Pak. Fit, kamu udah stay di sini dari tadi kan? Iya, Pak. Aku mau nanya, apa ada istri aku datang ke sini? Nggak ada Pak. Bener banget, Pak. Dari tadi nggak ada orang yang datang atau kita selain karyawan, Pak. Kamu yakin dan kamu udah pastiin? Kalau Yakin, nggak ada orang yang datang ke kantor ini? yakin banget. Emang iya, Pak, ada apa, Pak? Gini, jadi berkas penting buat kita meeting sama klien itu tadi ketinggalan di rumah. Nah, setelah aku balik, ternyata berkasnya nggak ada. Kata orang rumah, itu dibawa istri aku. Katanya mau dianterin. Masalahnya kan istri aku nggak pernah ke kantor ini. Gitu, dan oh iya, mereka kan baru ya, Rif. Mereka nggak tahu istri aku, Rif. Iya, Pak. Nganterin berkas bukan ini. Udah ditelepon belum? Takutnya si Pak Bayu nyasar atau kenapa di jalan takutnya. Yang mau telepon, Rif, HP aku kan ketinggalan juga, dibawa juga sebenarnya. Jadi gimana caranya buat aku telepon? Atau mungkin kita mempersiapkan berkas cadangan untuk meeting bentar lagi, Pak. Pak Bayu ada salinannya, Pak. Kalau ada nanti saya coba atur ulang, Pak, berkas. Masalahnya ini nggak ada salinannya. Jadi aku berkas itu ya dikasih langsung sama Arif, dan Arif dapat berkas itu dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah bermitra dengan kita. Kita nggak punya filenya juga. Ya, kita juga mau undur meeting ini juga nggak enak, Pak. Soalnya kalian kita itu penting banget. Atau nanti kalau sudah pas waktu klien datang, kita minta maaf aja, Pak. Ya siapa tahu nanti bisa dijadwal ulang. Tapi Pak, ada beberapa klien yang udah siap di lobi, Pak. Ya udah, ini kan masih kurang 1 jam lagi dengan waktu meeting yang kita tentukan. Mending kalian berdua masuk, ya. Bilang sama mereka kalau aku masih menyiapkan berkas, soalnya berkasnya ketinggalan. Iya, Dan Pak. bilang sekalian di satpam nanti kalau ada istri Pak Bayu suruh masuk aja langsung dengan Pak. Iya, Iya, Pak. ada di luar kantor. Siap, Pak. Ya udah. Ayo. Pak, lanjutannya. Aku malah lebih khawatir ke istri aku, Rif. Dia ngapain sih berangkat sendiri? Seharusnya dia kan nyuruh satpam atau siapa kayak orang rumah. Dia juga nggak bisa naik mobil, nggak bisa naik motor. Selama ini kan dia selalu bareng sama aku, Rif. Yaudah deh, mending. Loh, kok balik lagi? Pak, ada masalah? Iya, Pak. Ada hal yang harus saya pikirkan sama Pak Bayu.
Saya mau pinjam uang Pak buat modal Oh berarti saya bulan depan Pak. berarti yang kamu omongin tadi itu David ini. Ya emang David yang mau pinjam uang, tapi kamu nggak tahu situasi atau gimana sih? Ini kita lagi musim iya, sunat. Pak. Udah nggak apa-apa. Ya udah gini aja, Fit, kamu kirim rekening kamu. Dia nggak punya nomor aku ya, Arif. Kirim ke atasan kamu ke Arif, nanti biar Arif yang transfer. Iya beneran nih Pak. Iya, Eh, nanti aku transfer sama kamu, Arif. Emang berapa yang kamu butuhkan, Fit? 100 juta Pak. Banyak banget, Fit. Ya kan aku harus nyewa gedung mungkin. Tapi kan ngomong baik-baik dong sama Pak Bayu, masa iya? Iya Pak. Kamu nikah sama 2 orang atau gimana sih? Fit? Sampai biayain 1 juta gitu. Iya kan buat nyewa gedung. Ya udah nanti malam setelah meeting deh, nanti biar aku transfer sama Arif ya. Iya Pak. Terima kasih banget ya Pak. Ya udah kamu temuin klien. Siap Pak. Ada aja orang itu. Masa biaya nikah sampai segitu? Emang dia bisa ganti, Rif? Iya, kita potong per bulannya aja daripada per bulan. Udah deh. Yang penting dia masih kerjanya benar. Seandainya dia agak ganti, kita anggap sedekah aja dah. Hah? Ya kita anggap sedekah aja. Pak, uang itu kita ini sedekah gimana? Atau kita temuin klien dulu. Itu kita masih cari istri bawa di sekitaran sini. Ya udah, kamu temuin klien biar aku ngomong ke orang-orang yang ada di kantor depan. Barangkali mereka ketemu sama istri aku. Oh, Tapi aku yakin banget itu kantor suami aku. Kayaknya aku harus balik deh. Aku harus nganterin berkas ini, katanya berkas ini tuh penting banget. Ini kan mobil suami aku. Berarti bener ini kantor suami aku. Tadi kenapa David bilang kayak gitu? Mas? Mas tadi aku Kamu- nyari kamu. Ini bener kan kantor kamu? Ini benar kantor aku yang baru. Kamu kenapa sih nganterin berkas? Nganterin berkas ini malah sendirian. Tadi kan kamu bilang kalau berkas ini tuh penting banget dan harus ada meeting sekarang. Jadi aku anterin, takut kamu lagi bingung aja. Aku bukan khawatir sama berkas ini, tapi aku khawatir sama kamu. Soalnya tadi aku balik ke rumah, kamu udah nggak ada. Dan aku tanya sama orang rumah, katanya kamu nganterin berkas sama HP. Iya, ini berkasnya. Kamu pulang barusan. Ya, aku pulang, Put, dan kamu nggak ada di rumah. Aku nggak sempat nelpon kamu, HP kamu juga ketinggalan. Ya itu. Kamu naik apa sini? Tadi sih naik ojek, terus agak jauh dari sini aku jalan kaki aja. Ya udah gini aja deh. Nanti aku cuma meeting paling sekitar 1 jam. Tapi aku nggak telat kan? Enggak kok, masih kurang sekitar 15 menit lagi untuk meetingnya. Gimana kalau misalkan nanti kamu pulang sama aku aja? Lagian aku cuma 1 jam kok buat meeting. Nggak apa-apa kalau masih ada kerjaan aku bisa naik ojek lagi. Enggak, aku nggak izinin kamu buat naik ojek. Kamu mending tunggu di ruangan aku. Kamu bisa santai-santai di sana sambil lalu nunggu aku buat selesai meeting. Mas, tadi aku ketemu sama teman-teman aku di sini. Teman aku juga kerja di sini ternyata. Temen kamu siapa? Ada teman aku juga nggak tahu posisinya jadi apa. Tapi dia itu teman SMA aku. Oh gitu. Ya udah deh. Tapi mereka nggak gangguin kamu kan? Enggak kok, mereka baik. Ya udah kamu meeting aja nanti telat. Katanya ini penting banget. Ya masih belum mulai kok, masih kurang 15 menit lagi. Ya 5 Tadi- menit lagi aku kesana. Kamu pulang sama siapa? Aku bareng sama Arif, anak buah aku. Dia juga ikutan panik. Nah paniknya malah bukan ke berkas, tapi aku juga panik sama kamu. Aku khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan. Soalnya aku tanya sama orang-orang di sini, nggak ada yang tahu. Dan katanya nggak ada orang datang ke sini. Dan aku juga lupa, mereka kan baru di sini, jadi nggak ada yang tahu sama kamu. Maaf ya udah bikin kamu khawatir. Yang nggak dapat cuma lain kali.
Mending kamu suruh orang aja buat nganter kalau misalkan ada sesuatu yang ketinggalan. Iya, lain kali aku bakal nyuruh orang. Ya udah deh kalau kayak gitu. Aku emang sering lupa Put, apa-apa juga sering ketinggalan. Termasuk hati aku dari dulu kan ketinggalan di hati kamu Put. Aku pikir kamu juga lupa sama aku. Iya enggak. Kalau sama kamu aku kan nggak pernah lupa. Buktinya hal pertama yang aku inget itu bukan masalah berkas, tapi langsung sama keselamatan kamu. Kamu kalau misalkan mau makan, biar aku pesen. Udah kok, tadi kan udah sarapan bareng kamu. Iya, siapa tahu karena kamu jalan lumayan jauh, kamu jadi lapar, jadi haus. Biar Enggak. aku telepon anak buah aku. Oh ya, Aku HP masih aku. kenyang. Oh iya, ini HP kamu. Lain kali jangan ketinggalan lagi ya. Iya, aku gak bakalan ketinggalan lagi. Asalkan nggak lupa lagi. Aku nggak tahu ya Put, kenapa dari dulu aku sering lupa. Tapi aku heran sama kamu Put, kenapa nggak pernah lupa ya Put? Ya awas aja kalau kamu sampai lupa sama aku. Ya, aku nggak bakalan mungkin lupa sama kamu. Soalnya kamu itu kan istri aku. Setiap hari kamu selalu bareng sama aku. Jadi nggak mungkin aku sampai lupa sama kamu. Tadi juga ada kejadian lucu Put. Jadi ada anak buah aku itu, dia itu mau nikah. Cuman dia itu nggak ada modal. Ngapain nikah kalau nggak punya modal? Ya aku juga nggak tahu. Akhirnya dia ngomong sama aku. Aku pikir dia bakalan pinjam 10 juta, 20 atau 30. Kamu tahu dia mau pinjam berapa? Dia mau pinjam 100 juta untuk modal nikah. Ya aku cuman nggak ngomong sama dia. Ya berarti bukan cuma buat modal nikah, tapi buat beli kasur, beli tempat baju, kemudian mungkin ya buat KPR rumah Put. Ya kalau modal nikah yang biasa-biasa sih nggak bakalan sampai segitu. Temen kamu lucu-lucu ya, Bay. Kenapa sih dia harus nikah kalau emang nggak punya modal sepeser pun? Itu bukan temen aku. Dia itu anak buah aku yang kerja di sini. Jadi dia itu juga. Enggak sungkan sama kamu. Ya dia sungkan, dia ngomong sama Arif. Arif ngomong sama aku dan akhirnya dia juga ngomong sendiri sama aku. Ya udah deh kalau kayak gitu. Biar kamu nggak kecapean, mending kamu masuk sama aku sekarang. Enggak, aku nunggu di sini aja. Kamu aja masuk, aku nunggu sini. Gak apa-apa kan? Lagian Kamu kamu yakin? cuma bentar kan? Kau nunggu di mobil? Iya, aku yakin. Kamu kan bentar. Ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah, semangat. Mobilnya nggak aku kunci kok. Iya, Kamu bisa duduk di dalam. Sudah aku mau meeting dulu ya. semangat ya. Ya. Tuh aja aku nggak telat nganterin berkas sama suami aku. Mending aku tunggu di dalam aja. Ini udah sejaman tapi kok suami aku masih belum keluar ya? Ngapain mau masuk ke dalam mobil bos aku? Hah? Kamu maling ya? Kan kita udah peringatkan sama kamu, jangan injakkan kaki kamu lagi di sini. Kamu ngeyel banget sih. Hah? Mendingan sekarang kamu pergi, kalau enggak aku bakal siram kamu supaya kamu sadar. Kamu kenapa sih, Fit? Tadi kamu bilang ini perusahaan kamu, sekarang kamu bilang aku masuk ke dalam mobil bos kamu. Ya terserah aku lah, aku Iya, mau tapi ngomong kan apa aja. Tadi kita udah ngusir kamu baik-baik, Put. Terus sekarang kamu mau nyusup ke mobil bos kita. Aku udah bilang aku kesini ketemu sama suami aku. Suami kamu lagi. Emang suami kamu berpengaruh di sini? Hah? Kamu juga gak kenal kan sama suami aku? Aku gak mau kenal, tau nggak? Paling suami kamu ya OB atau enggak? Aku juga gak mungkin masuk ke mobil orang sembarangan, Fit. Ya terus buktinya apa? Barusan kita lihat loh kamu mau masuk mobil orang kan? Kalau sampai barang-barang bos aku hilang ya, aku bakal jebloskan kamu ke penjara. Berarti selama ini kamu juga bohong kan kalau ini perusahaan kamu? Kalau aku bohong atau enggak, itu terserah aku. Bu, jangan mentang-mentang suami kamu itu miskin, kamu bisa melakukan apa saja dan melanggar hukum untuk mendapatkan uang secara instan. Hah? Jangan seperti itu dong. Banget, Put. Keterlaluan sih. Oh, udah pergi. Ngapain masih di sini? Ini nggak bisa dibenerin, Put. Masih mau ngebela diri gimana kamu? Ini tuh perusahaan suami aku. Nggak mungkin. Kamu- Udah deh.
Mau bikin kita percaya sama kamu. Udahlah Put, kalau kamu malu jangan sampai segitunya. Jangan sampai ngarang cerita kalau ini perusahaan punya suami kamu. Iya Put, Tahu emang nggak? kamu tahu sama istri bos kamu sendiri? Nggak tahu kan? Iya, tapi nggak mungkin kamu dong. Nggak ada yang nggak mungkin. Kata kamu David aja bisa punya perusahaan. Ya terus lebih mungkin juga kamu jadi istri bos gitu, gak mungkin banget Put. Udah deh, aku tahu kamu lagi pengen banget punya cita-cita yang besar. Sekarang kamu jadi stres sampai aku jadi istri bos kayak gini. Udah ngapain masih di sini? Hah? Aku nggak bakal pergi karena emang suami aku ada di sini. Kamu gak bakal pergi. Aku bakal panggil satpam buat nyeret kamu udah ngelempar. Panggil aja satpamnya. Kamu juga keterlaluan, Fit. Kamu kebangetan, Put. Hah? Terserah, Fit. Aku juga capek ngomong sama kamu. Aku mau masuk. Apalagi sih, Fit? Aku nggak mungkin masuk mobil ini kalau aku nggak punya kuncinya. Fit, kayaknya Gak usah diusir alasan deh. aja deh. Aku udah Aku nggak alasan, Win. Ya terus apa Put? Gak ada lagi, kamu gak bisa ngebela diri apapun di sini. Siapa tahu bos aku emang lupa kan sama kunci mobilnya. Aku sekarang masih berbaik hati sama kamu ya, gak ngelempar kamu ke jalanan. Jangan sampai aku berubah pikiran dan berubah jahat sama kamu ya Put. Oh, mau Berbuat dilempar jahat? beneran? Dari tadi kamu nggak berbuat jahat. Dari tadi kamu lebih dari jahat, Fit. Itu gak seberapa Put. Aku bisa melakukan lebih daripada tadi. Ya kalau kamu masih bersikukuh di sini dan mau masuk ke mobil bos aku. Aku baru berapa kali sih bilang sama kamu ini mobil suami aku. Udahlah gak usah ngarang cerita, kita gak bakal percaya. Hah? Kamu emang pinter dulunya Put, tapi kamu dari kalangan miskin, tau nggak? Hah? Orang tua kamu itu cuma penjual nasi. Mana mungkin kamu disukai sama bos aku? Gak masuk akal, tau nggak? Semua bakal berubah, Fit. Berubah dengan keadaan kamu yang memprihatinkan, kamu bisa merubah keadaan. Kehidupan kamu aja yang nggak pernah berubah. Nggak Ini bisa berubah. nggak sih? Mending diusir aja Fit. Kamu gak mau buang waktu banget tau gak ngurusin orang kayak dia. Udah diusir aja. Panggil aja satpam kamu. Kayaknya aku masih kurang deh mempermalukan dia di sini, Win. Mumpung ada kesempatan. Kita ada kerjaan yang lebih penting daripada ngurusin orang kayak dia. Misalnya kamu sadar, ya, kamu tuh orang miskin. Jangan pernah ngaku-ngaku kalau kamu itu punya suami orang kaya, ya. Dan kita gak bakal percaya. Paham? Seharusnya kamu tahu dong, orang tua kamu itu kasihan sama kamu kalau seperti ini. Aku nggak peduli. Kamu ngel banget, Fit. Kamu ikut aku Fit. sekarang. Fit. Pak Bayu. Ngapain? Pak, saya bisa jelasin semuanya Pak. Perempuan ini dari tadi mau ambil barang-barang Pak Bayu di dalam mobil Pak Bayu Pak. Dan Pak, kita cuma mengamankan mobil Pak Bayu aja. Kamu kurang ajar banget. Pak, Udah. Pak, maksud Pak Bayu apa? Nunjuk saya Pak. Pak, gila bagaimana? Itu Pak Bayu. Serius bener? Istri Pak Bayu. Kamu udah berani kurang ajar ya sama istri aku. Kamu udah berani kasar sama istri aku. Mulai hari ini, Fit, kamu terakhir kerja di sini. Dan kamu juga terakhir kerja di sini. Pak, Saya minta maaf Pak, saya nggak ada maksud kayak gitu Pak. Saya nggak tahu kalau Selama ini aku udah baik sama kalian. Termasuk kamu pinjem duit, Fit. kita cuma salah paham Pak. Saya minta maaf Pak. Dan Gini ya, seandainya Putri juga bukan istri aku, kamu nggak selayaknya bersikap seperti itu. Apalagi dia perempuan. Fit, ini masih wilayah kantor. Kalau di luar aku nggak peduli kamu gimana, Fit. Tapi kamu bener-bener udah ngebuat aku malu di sini, Fit. Dan bener-bener ngebuat aku murka di sini. Aku nggak pernah kasar sama istri aku. Kenapa kamu berani? Dan kamu juga berani ngusir istri aku dari sini. Aku nggak tahu ya kamu punya masalah. Putri ini salah apa sama kamu, Fit? Sampai kamu berani usir dia dari sini dan berani kasar. Dan juga kamu. Atau jangan-jangan teman kamu yang kata kamu baik mereka berdua. Iya mas, mereka teman aku. Kenapa? Soalnya Putri dulu hanya anaknya seorang penjual nasi. Put, saya minta maaf Put. Iya Put, aku Karena juga kita minta dari maaf. keraguan Put. Put, terang jelasin sama Pak Bayu Put supaya kita gak dipecat Put. Gak bisa, Fit. Kamu udah keterlaluan. Kamu sampai dorong aku jatuh. Dan satu lagi, tadi
ada OB yang bilang sama aku, CCTV kantor kamu lepas semua dan kamu jual. Ngapain Fit? Sampai jual CCTV? Pak, saya bisa jelasin kalau masalah itu, Pak. Bukan, Aku bisa jebloskan kamu ke penjara, Fit. Pak, jangan, Pak. Dan satu lagi, kenapa berkas-berkas semuanya hilang yang kita taruh di gudang ada sekitar 10 kardus. Kamu jual juga Fit? Kamu jual juga. CCTV kamu jual. Buku yang seharusnya tidak kamu jual, kamu jual juga, Fit. Kamu bawa ke rongsokan, Fit. Satpam juga udah ngasih tahu sama aku tadi. Saya kepepet, Pak. Saya minta maaf, Pak. Padahal gaji kamu itu besar di sini, Fit. Aku udah muak banget sama kamu. Daripada aku jeblosan kamu ke penjara, mending kamu pergi dari sini sekarang juga. Udah ya Fit, kita juga nggak pantas kerja di sini. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Kalau itu saya pikir dulu, Pak. Saya mau nemuin klien, ya mereka masih bingung cari banget. Biar saya cerita dulu sampai. Yaudah deh kalau kayak gitu. Yang penting meetingnya kan udah selesai, Fit. Rif, kalau bisa mereka jangan sampai datang ke sini lagi. David sama Windy. Ya pastikan saya ngomong sama Sepam itu nggak boleh mereka masuk. Ya udah. Kamu beneran gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Makasih ya. Aku minta maaf ya karena kamu sampai diperlakukan seperti itu sama karyawan aku sendiri. Nggak apa-apa kok, itu bukan salah kamu. Lagian aku juga kenal kan. Ya, tapi aku kenapa nggak terima ya kamu digituin? Yaudah deh, sebagai tanda permintaan maaf aku sama kamu, aku bawa buat aja. Kamu bebas mau beli apapun, kamu bebas mau makan apapun, ya kita berdua. Benar. Iya, aku beneran. Bagian kerjaan aku. Udah selesai. Udah. Aku minta maaf ya.